Assalamualaikum good people, belajar bersama AP Items. Nah, kali ini kita akan sedikit belajar mengenai sejarah dan bahkan di antara kalian sudah pernah mempelajari, bahkan mendalami. Good people, kali ini itu materinya berhubungan dengan materi kelas 12 sekolah lanjutan atas. Jadi yang merasa kelas 12, ayo merapat good people. Berbicara mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, kalian pada sudah tahu ya bahwa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan informasi ini atau berita ini disebarluaskan ke daerah bahkan ke luar negeri. Dan pada tahun 1946, RRI Yogyakarta berhasil menyiarkan proklamasi berbahasa Inggris oleh Molly Warner. Molly Warner ini adalah orang Australia yang bersimpati kepada bangsa Indonesia. Ingat ya. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah berwudu supaya bernilai ibadah. Alat tulis menulisnya lengkap. Buku paketnya ada. Itu Sejarah 3, Penerbit Yudhistira untuk SMA kelas 12. Kode internetnya jangan lupa guys ya. Kalau kurang, stopkan dulu, isi, atau pergi beli. Dan yang terakhir, berdoa. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Jika kita membahas respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu negara, good people. Kalian pada sudah tahu nggak apa itu negara? Nah, melansir dari liputan6.com, negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang memiliki kekuasaan secara baik dan jelas dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer untuk mengatur rakyat atau masyarakat yang tinggal di dalamnya. Jadi, kalian sudah paham apa itu negara kan? Kalian sudah tahu kan apa itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer? Pasti paham. Next. Negara itu akan diakui kemerdekaannya jika telah memenuhi beberapa syarat. Syaratnya seperti apa itu, good people? Ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara kita ini. Dahulu, setelah memproklamasikan kemerdekaan, untuk dapat benar-benar terbebas dari penjajah dan merdeka menjadi sebuah negara, Indonesia harus memenuhi dua unsur, good people, yaitu unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Apa maksud dari kedua unsur itu? Yuk kita bahas, good people. Yang pertama, unsur konstitutif. Ingat, di dalam unsur konstitutif itu ada wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Penjelasan yang detail mengenai di atas itu ada pada link kolom description yang saya cantumkan di bawah video guys. Dicatat ya, jangan lupa. Next, unsur deklaratif. Nah, ini unsur deklaratif itu apa ya? Oke, Indonesia pasca proklamasi masih belum memenuhi unsur deklaratif. Mengapa dan kenapa? Yaitu pengakuan dari negara-negara lainnya ya. Nah, hal itulah yang membuat Indonesia butuh adanya dukungan dan pengakuan. Ini berdasar pada hukum internasional. Maka Indonesia harus memiliki pengakuan kemerdekaan oleh negara lain. Dan bertepatan pada saat itu, Indonesia mendapat respon dari berbagai negara. Seperti pertama Mesir. Yang kedua apa? Ayo, apa? Nah, ini benderanya apa? Bendera negara apa kira-kira? India, that's right. Next. Dan ini apa? Ayo. Betul, Australia. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Nah, ini ada poin penting kalian harus pahami. Sumber referensinya dari Ruang Guru. Yang pertama, negara pertama yang mengakui Indonesia adalah Mesir. Yang kedua, Sekjen Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim Bey menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure. Next.
Masih Mesir ya. Dukungan Mesir terhadap Indonesia berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu'im selaku Konsul Jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada 13 sampai 16 ya, Maret 1947. Tujuan dari kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia karena Mesir merupakan negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Dibaca sekali lagi ya, supaya paham. Next, yang kedua, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Usut punya usut, good people, pada tahun 1946 itu India mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Maka Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India, mengirimkan bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India. Kamu tahu nggak, sebenarnya diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini lebih bersifat politis. Kenapa? Karena dengan peran Indonesia kepada India, India menjadi salah satu negara di Asia yang terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Yang ketiga, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Australia. Kalau secara geografis, kalau kita lihat peta dunia, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa Black Armada. Ini Black Armada mungkin nggak asing ya, yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu, terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Dan pada akhirnya, kejadian itu didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan Australia. Lalu apa yang terjadi akibat dari peristiwa Black Armada? Akibatnya, sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Good job, Australia. Nah, kita sudah berada di penghujung, guys. Terima kasih perhatiannya. Nah, ini sebenarnya materinya untuk anak murid-murid saya kelas 12 IPS 1-5. Dan ini silahkan dicatat dengan lengkap pada link yang ada pada di kolom deskripsi bawah, good people. Nah, untuk tugasnya, yang pertama, apa pengertian de jure dan de facto? Yang kedua, sebutkan isi 3 pokok resolusi Dewan PBB dari Konferensi Inter-Asia di New Delhi. 3. Apa peran Australia terhadap kemerdekaan Indonesia? Kalian pasti bisa. Kamu bisa, pasti bisa. Catatan dan tugas upload pada link Classroom yang akan segera saya share besok malam. Oke, tetap semangat. Usaha tidak mengkhianati hasil. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you the next.